Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Gihon Telekomunikasi Indonesia, ya GHON. Kita lihat kinerjanya menarik nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis untuk Gihon. Yang pertama kita cek itu seperti biasa untuk riwayat pembagian dividen, ya. Dan untuk Gihon yang saya dapatkan, perusahaan ini listingnya 2018 ya. Sekarang memang sudah saya tambahkan ya informasi tambahan tentang untuk tanggal IPO, sektor, subsektor, industri dan subindustrinya gitu ya, supaya selama pembahasan mudah diingat gitu ya. Ini perusahaan ini bergeraknya di bidang apa ya. Oke, untuk Gihon ini listing 2018 dan untuk riwayat bagian dividen ini dari tahun buku 2018 sampai 2024 ini bagi dividen rutin. Ya, ini baik sekali, perusahaan yang bagus ya. Kita lihat yang 3 tahun ke belakang yang terpenting buat saya ini dia bagi dividen, artinya dia bisnisnya stabil ya. Perusahaan buat saya ya, perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung di atas kertas saja, atau punya masalah dengan bisnisnya, atau mungkin cuma perkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Dan untuk Gihon dia enggak ya, dia bagi dividen, artinya ada keuntungan nyata yang jadi nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Ya, jadi ini bagus ya, ini saya rasa layak untuk dilihat lebih lanjut. Nah, ini kita cek dulu ya sebelum kita pindahkan data-data laporan keuangan. Nih satuannya ribuan ya, ini masih juta. Kita pindahkan dulu. Oke, setelah dipindahkan, kita ubah satuannya, kita langsung cek kas tarakas ya, yang ini nilainya. Selalu kita harus melihat kas tarakas ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi kas tarakas ini, uang ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi kalau nilai terlalu sedikit gitu ya, ya nanti bisa jadi operasional yang terganggu atau mungkin ketiganya. Dan untuk posisi kasnya si Gihon ini memang turunnya drastis sekali ya. Ini turunnya 92%, yang sebelumnya 90 miliar sekarang jadi cuma 6,8 miliar ya, turun 83 miliar. Jadi ini signifikan sekali. Nanti kita lihat detailnya di laporan arus kas ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas dulu. Ya, ini ekuitas, langsung pilih saldo laba. Yang ini nilainya. Kenapa harus lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si Gihon dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 375 miliar ya, di luar dividen yang telah dibagikan gitu. Jadi ini perusahaan yang bagus, saldo labanya positif. Kalau positif ya dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit ya perusahaan artinya rugi melulu. Ya nggak bisa bagi dividen gitu, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat, saya tidak akan tertarik. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas miliknya, yang ini nilainya. Kita pindahkan dulu. Sebentar, kita pindahkan dulu. Oke ya, nah ini udah kita pindahkan ya. Dan ini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,88 ya, artinya perusahaan ini telah menghasilkan profit itu sebesar 0,88 kali modalnya di luar dividen yang telah dibagikan gitu. Jadi gampangnya teman-teman punya usaha ya, punya bisnis modal 1 miliar, itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 880 juta di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi kalau misalnya kita masukkan nih dividen yang telah dibagikan gitu ya ke saldo laba, ini nilainya udah pasti di atas 1. Ya, jadi kalau udah nilai di atas 1 pasti udah balik modal. Ya kan, modal 1 miliar untung 1 miliar gitu. Jadi ini bagus, perusahaan yang baik ya. Dan perusahaan yang saya rasa baik ini memang harga secara PBV memang mahal ya, di PBV 1,15. Nggak mahal sih, cenderung mahal aja buat saya karena saya cari yang di bawah 1. Nah, lalu kita cek untuk bagian laba rugi ya, selalu cek pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi ya perusahaan yang bagus, yang baik, ya pendapatannya cenderung naik. Artinya produk yang dijual perusahaan itu, baik barang atau jasanya, itu relevan untuk customer. Ya, dibutuhkan oleh market gitu. Nah, nanti si pendapatan ini akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto atau laba kotor ya, yang ini nilainya. Nah, kenapa juga kita harus lihat si laba kotor ya, karena laba kotor ini
adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan untuk melihat kemampuan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, jangan misalnya ini nih, 72%. Artinya kalau teman-teman menjual satu barang 100.000, artinya dapat ya ambil laba kotor itu 72.000. Ya, 28.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Nah, jadi memang ya kita harus cari kalau bisa yang laba brutonya setinggi mungkin ya gitu. Karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersihnya. Dan juga punya arti lain ya, laba bruto tinggi artinya perusahaan ini punya produk itu punya keunggulan kompetitif ya, punya moat gitu. Nanti si laba bruto akan dikurangi oleh harga laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional dan juga beban pajak, nanti baru keluar laba bersih. Ya, mana laba bersih? Nah, yang ini nilainya. Ini adalah kesimpulan dari laporan laba rugi ya, inti dari laporan laba rugi, perusahaannya untung atau enggak. Nah, jadi setelah kita lihat ya si laba ruginya ini memang pendapatan sedikit turun, laba kotornya hampir tetap, laba bersihnya naik ya. Dan memang kita lihat secara per memang ini cukup murah ya, udah di bawah 15 gitu, di 11 kali. Nah, selanjutnya kita langsung cek di laporan arus kas atau laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Kita harus cek yang pertama itu penerimaan kasnya dulu ya, yang ini. Kenapa? Karena penerimaan kas ini menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan dari hasil membeli barang atau jasanya. Gitu. Jadi dia berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu sifatnya akrual, jadi hanya dicatat di atas kertas aja. Jadi kalau penerimaan kas ya berdasarkan uang yang keluar masuk. Gitu. Jadi bisa aja teman-teman bilang pendapatan 200 miliar gitu misalnya. Ya, tapi uang diterima cuma 100 miliar. Gitu. Artinya kalau misalnya seperti itu ya rasio 50%. Customer bayarnya nggak pernah full. Ya, nah kalau ini bagus dia rasionya 103%-nya 100% lah. Gitu artinya apa aja kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer-nya itu bayar 103 juta. Nah, selisih 3 juta lebihnya itu adalah bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu, makanya kita harus cari yang penerimaan kasnya tinggi karena si uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi si Gihon dia bilang pendapatan 159 miliar, uang yang terima 164 miliar ya. Digunakan untuk apa? Bayar supplier, karyawan, operasional, nanti akan keluar net CFO yang ini nilainya ya. Wajib positif gitu ya. Kenapa? Karena kalau positif artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Jadi nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Gitu, selalu saya sampaikan kalau buat apa teman-teman memiliki usaha atau bisnis yang uangnya itu hanya habis untuk bayar supplier dan karyawan aja, ya nggak ada uang sisa. Gitu kan artinya nggak dapat apa-apa, nggak ada uang yang bisa dinikmati oleh ya pemilik usahanya ya, gitu kan habis sudah disedot ke ini supplier dan karyawan. Nah, jadi ini CFO-nya bagus ya, ada sisa 128 miliar. Digunakan untuk aktivitas investasi atau ekspansi usaha, atau ya pembelian aset keuangan, penambahan aset tetap ya, belanja modal, aset tahunan dan seterusnya. Nilainya sahamnya ini negatif ya, ini baik gitu. Ada perusahaan itu ya dia berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, dan ini kita lihat ya, untuk yang sekarang dia cukup lebih agresif ya untuk ekspansi usahanya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lalu kita lihat untuk aktivitas pendanaan, ini kita lihat dulu sahamnya ini dia nilainya negatif ya, baik gitu. Kenapa? Karena kalau nilainya negatif artinya perusahaan ini berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia membayar dividen. Ya tuh kalau misalnya diambil pinjaman ya nilai positif. Kalau melunasi ya nilainya negatif. Gitu ya. Nah, ini kita lihat. Tuh, misalnya nih contoh yang periode sebelumnya, dia ambil pinjaman 908 miliar. Ya, tapi pembayarannya 911 miliar. Kan melunasi. Bro ya gitu, jadi memang cari yang kalau bisa negatif. Kalau bayar dividen tuh nilainya negatif ya, bagus gitu. Dan jadi kalau misalnya kita lihat ya polanya ini plus min ya, penurunan kas tara kas gitu. Cuma kita lihat dulu gitu ya, kenapa kok bisa ada penurunan gitu, bisa nggak dikoreksi karena ada pembayaran dividen kas ya. Jadi kalau misalnya kita koreksi misalnya 83 ditambah misalnya nggak bayar dividen ya, ini kan ada selisih kurang lebih 15 ya, ada kenaikan kas tara kas, ada selisih 15 miliar lah gitu. Nah, jadi kan sebenarnya dia bisnisnya bagus ya. Jadi uang udah diterima, udah bayar operasional, ekspansi usaha, bayar pinjaman, masih ada sisa. Gitu. Tapi ini perusahaan yang baik gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak mau menahan kas tara kasnya gitu. Buat apa menumpuk kas terlalu besar? Kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya dengan cara apa? Ya bagi dividen.
gitu, bagi dividen lebih besar, lebih sering, ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank supaya bahan bunganya ringan, atau buyback saham aja, mengurangi jumlah saham beredar sehingga EPS dan DPS-nya lebih besar. Ya, jadi kalau misalnya kita koreksi ya polanya ini plus min dan ada kenaikan kas tanda kas. Ya, cuman ini perusahaan yang baik tadi ya. Jadi dia ya udah kembalikan aja dalam bentuk dividen untuk pemegang sahamnya. Ya, ada nilai tambah. Ini perusahaan yang baik. Nah, jadi setelah itu kita seperti biasa langsung cek untuk likuiditasnya ya, ya bisnisnya untuk setahun ke depan kira-kira aman atau enggak ya. Kita lihat dulu likuiditasnya. Kita biasanya kalau saya selalu cek rasio lancarnya dulu. Ya, kita pindahkan dulu datanya aset lancar yang ini nilainya. 0,0, lalu lihat liabilitas lancarnya ya yang ini. Liabilitas jangka pendek. Oke, ya ini kita lihat untuk secara rasio lancar ini memang 0,16 ya, memang ini tampaknya kecil sekali gitu ya, karena bisa rasio lancar ini dia di 1,5 minimal standarnya secara umum gitu, dan rasio kan juga ini kecil sekali di 0,03. Cuman kembali ini kan kita lihat kas tara kas ini turunnya lumayan besar sekali ya gitu, karena tadi ada pembayaran dividen yang besar kan, tadi pembayaran dividen hampir pakai seluruh kasnya ya. Tadi coba kita lihat dulu dividen tuh 98 miliar ya. Nah, jadi ya udah memang dia tampaknya sih kelihatannya lemah di sini secara rasio lancar dan kas. Tapi kalau misalnya kita lihat secara utang jangka pendeknya, kita coba ya hitung dulu utang jangka pendeknya ada nggak nih. Utang usaha lain-lain beberapa harus dibayar, biasanya pinjaman bank. Nah, ini nih, pinjaman yang jatuh dalam waktu satu tempo yang ini nilainya ya. Kita pindahkan dulu angkanya. Nah, ini kita lihat ya, ini rasio kas terhadap utang jangka pendek kan 0,04, ini memang kecil sekali gitu ya. Jadi kan gampangnya ini ya, uang kas di tangan di dompet tuh 6,8 miliar, tapi utang depan mata 152 miliar. Ya gitu. Nah, cuman masalahnya kan pinjaman bank yang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, berarti ada kemungkinan ini untuk bagian dari si jangka panjang. Jadi ya bisa dibilang ada fleksibilitas lah. Ya. Gitu, jadi nggak terlalu yang harus banget dibayar, ya tetap harus dibayar gitu maksudnya. Jadi kita lihat ya, ini ada penurunan yang cukup signifikan ya, sebelumnya kan 324, sekarang 153, jadi ini baik sekali gitu. Cuma nanti bagaimana nanti dia bayar si utang bank jangka pendek ya, mungkin ambil pinjaman dulu aja gitu ya, bayar dulu gitu. Nanti selama dia CFO-nya baik seperti ini gitu ya, ya artinya perusahaan bisa melunasi pinjamannya gitu, meskipun secara likuiditasnya ini tampak lemah ya. Selalu lanjutnya kita cek untuk si solvensinya ya. Solvensinya ini kita pindahkan dulu ya, liabilitas jangka totalnya. Nah, ini kita lihat secara DER memang ini di bawah 1 ya, masih bagus kok 0,73. Tapi selalu kita cek long term debt to equity-nya ya, yang rasio detailnya. Nah, pinjaman banknya yang mana? Yang ini nilainya ya, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita lihat ya. Nah, untuk memang secara untuk long term debt to equity-nya ini memang dia naik ya di 0,4 gitu. Agak cukup ya, naiknya lumayan ya. Cuma kan tadi karena pembayaran dividen, jadi kan dia mengurangi si saldo laba. Nah, jadi memang ya ini sih sebenarnya masih aman juga ya, karena masih di bawah 1 gitu. Cuman memang kalau kita lihat secara keseluruhan utang bank jangka pendek dan jangka panjangnya ini memang 474 ini memang ada kenaikan tipis sekali. Cuman kalau misalnya saya lihat mungkin tadi dari si pola arus kasnya yang bagian akses pendanaan, tampaknya ini kalau polanya seperti ini mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sama ya. Jadi terkesan perusahaan ini dia menjaga ya, memang sengaja memang dia memiliki utang ya dijaga segini gitu ya. Jadi perusahaan saya rasa udah mengukur lah ya, udah menilai gitu, kira-kira ya cukup lah kita jaga hutangnya segini gitu ya. Kas pun meskipun dia berkurang, tapi secara bisnis dia masih positif CFO-nya, dia akan bisa melunasi si pinjamannya. Cuman kembali lagi ini harus kita cek juga nanti di kuartal-kuartal berikutnya, Q4 dan ya ke depannya juga. Nah, jadi untuk kita lihat setelah dipindahkan data-data keuangannya, si Gihon menurut saya sih memang secara dividen ini bagus ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen, rutin ada nilai tambah, dan tadi ya dia juga saldo laba positif gitu di 0,88 rasio saldo laba terhadap modal awal, dan juga ini pasti udah lebih dari 1 ya, karena kalau kita tadi dividennya udah sering ya, track recordnya bagus ya. PBV-nya memang sedikit premiumnya di 1,1 per, cukup murah juga di bawah 15 di 11 kali, dan pola arus kas ini sangat baik ya, polanya plus min dan ada kenaikan kas tara kasnya dengan tadi adjustment di pembagian dividennya.
Nah, lalu untuk likuiditas dan solvabilitas tadi udah lihat ya, likuiditas tampak lemah, solvensiesnya juga dia sebenarnya ya masih oke gitu ya. Cuman memang kembali ya tadi mungkin saya hanya memiliki asumsi aja ya, memang perusahaan memang sengaja dia menjaga, memang selalu ada gitu ya si utang jangka pendek dan jangka panjangnya ini gitu. Cuman jadi dia kebalikannya, jadi si utang tadi jangka pendeknya tadi dia berkurang signifikan, tapi yang panjangnya dia eh, ketukar gitu ya. Jadi ya kalau kayak gini ya tadi berarti memang dia memang sengaja menjaga gitu ya, ada utang gitu. Gitu. Cuman kembali lagi selama CFO-nya masih baik seperti ini ya, dia kan bisa melunasi tadi secara operasional sehari-harinya dia bisa lunasi pinjamannya. Oke, saya rasa itu aja untuk pendapat saya untuk Gihon gitu ya. Gitu. Saya nggak, jadi nggak tahu nih buat teman-teman masih menarik kayak si Gihon, boleh sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu ya kalau apa namanya analisis laporan keuangan ini dia hanya sebagian kecil dari fundamental dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ke depan gimana saya nggak tahu. Silahkan teman-teman proyeksikan sendiri ya, analisis lebih lanjut apakah perusahaan ini masih menarik atau enggak ya. Dan selalu sampaikan di sini saya selalu bahasnya hanya kinerja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Saya nggak bahas harga saham besoknya gimana gitu ya, akumulasi distribusi asingnya gimana, saya nggak bahas di situ ya. Jadi silahkan teman-teman cari referensi lainnya aja mandiri ya. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan boleh sampaikan di kolom komentar, nanti saya respon. Dan informasi saya terbuka untuk kerjasama, collab dan juga sponsorship. Yang berminat boleh hubungi saya, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Ya, dan saya sounding juga bahwa saya sedang menyusun ya gitu ya untuk format baru template analisis laporan keuangan gitu. Ini sebenarnya teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi video, gratis kok, nggak ada biaya apa-apa gitu ya. Ini nanti saya lagi bikin yang untuk perbankan ya, perbankan, leasing sama pokoknya di sektor keuangan lah ya, asuransi gitu ya, supaya apa bisa lebih detail lah ya, supaya lebih spesifik, lebih mudah dimengerti, lebih komprehensif gitu. Oke, cuman ya tadi ya keterbatasan waktu dan memang agak rumit gitu, jadi memang saya perlu waktu untuk menyusunnya supaya lebih optimal. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.